Shalom, perkenalkan nama saya Herlin Utari Simarangkir. Perkenalkan, nama saya Dina Elizabeth. Nah, adik-adik, sekarang kita memasuki materi mengenai Islam Syiah. Adik-adik tentu pernah mendengar apa itu Islam Syiah, bukan? Islam Syiah menurut terminologi yaitu berasal dari bahasa Arab, Syiah. Kata Syi merupakan bentuk pendek dari kata Syiah. Menurut terminologi, Syiah bermakna sebagai setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Nah, menurut terminologi syariat, mereka mengatakan bahwa Ali bin Abu Thalib merupakan tokoh yang sangat utama di antara para sahabat Nabi dan yang paling berhak untuk sebagai pimpinan di Islam. Nah, Islam Syiah muncul ketika Nabi Muhammad wafat dan ketika terjadinya peperangan antara Nabi Ali dengan Nabi Muawiyah yang disebut dengan Perang Siffin. Nah, sekarang adik-adik kita masuk ke dalam rukun Islam Syiah. Rukun Islam Syiah memiliki 5 rukun. Seperti halnya dengan Islam yang lainnya. Islam Syiah memiliki 5 rukun. Rukun yang pertama yaitu Tauhid, yang berarti Tuhan adalah Maha Esa. Al-Adi merupakan Tuhan yang Maha Adil. An-Nubuwah merupakan bahwa kepercayaan Syiah meyakini bahwa keberadaan para nabi atau para rasul merupakan panggilan atau perantara sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada manusia. Yang keempat adalah al-imah, bahwa syariat Islam Syiah meyakini bahwa adanya imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus rasul. Yang kelima adalah al-ma'ad, yaitu meyakini bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Nah, adik-adik, perkara kenabian menurut Islam Syiah ada beberapa. Yang pertama adalah jumlah nabi di Islam Syiah ada 124.000 dan Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir, dan Nabi Muhammad merupakan juga nabi yang paling suci tanpa bercacat atau tanpa bercela. Nabi Muhammad merupakan nabi yang ditekuni atau yang dipercayai oleh agama Islam, baik itu Islam Sunni, Islam Syiah maupun Islam yang lainnya. Nabi Muhammad merupakan suatu nabi yang diutus oleh Tuhan atau oleh Allah itu sendiri. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang Islam Syiah di Indonesia. Islam Syiah di Indonesia sudah lama muncul di Indonesia, tetapi mayoritas agama Islam Nusantara tidak menerima keberadaan agama Islam Syiah karena bertentangan dengan kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu contohnya, bukti pertentangan Islam Syiah dengan Islam sesungguhnya tidak meyakini dan tidak mempercayai pembuatan Al-Quran dan dibukakannya Al-Quran oleh para ulama-ulama sufi terdahulu. Selanjutnya, ajaran tentang Islam Syiah. Ada beberapa ajaran tentang Islam Syiah. Yang pertama, Al-Tauhid. Kaum Syiah itu meyakini bahwa Allah itu Esa, tempat bergantungnya semua makhluk, tidak beranak dan tidak memperanakkan, dan juga tidak serupa dengan semua makhluk yang ada di bumi ini. Selanjutnya ada Al-Adim. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah itu memiliki sifat maha adil. Selanjutnya ada Al-Nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Selanjutnya, kesesatan Islam Syiah.
Di kalangan Islam Syiah terkenal 12 iman atau sering disebut Ahlu Bait Rasulullah Muhammad SAW. Penganut mendakwa hanya dirinya atau golongan yang dicintainya dan mengikuti Ahlu Bait. Ada beberapa ajaran sesat di dalam Islam Syiah tersebut. Yang pertama, keyakinan bahwa iman sesudah Rasulullah SAW adalah Ali bin Talib sesuai dengan sabda Nabi SAW. Yang kedua, keyakinan bahwa iman mereka maksum. Yang ketiga, keyakinan bahwa Ali bin Talib dan para iman yang telah wafat akan hidup kembali sebelum hari kiamat untuk membalas dendam kepada lawan-lawannya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah. Yang keempat, keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan para iman mengetahui rahasia gaib, baik yang lalu maupun yang akan datang. Yang kelima, keyakinan tentang ketuhanan Ali bin Thalib yang deklarasinya oleh para pengikut Abdullah bin Sabah dan akhirnya mereka dihukum bakar oleh Ali bin Thalib sendiri karena keyakinan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, perbedaan Islam Syiah dan Islam Sunni. Islam Syiah dan Sunni itu adalah mazhab besar dalam Islam. Kurang besarnya hubungan antara Syiah dan Sunni berlangsung sejak dulu kala. Kanon tidak mesraan ini dilatar belakangi oleh perbedaan persepsi dalam praktik peribadatan dan lain-lain. Sunni sebagai penganut ajaran Islam yang pertama menganggap ajaran Syiah itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Muhammad. Sebaliknya, Syiah menganggap ajaran mereka lah ajaran yang benar.